Damai sejahtera kiranya menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Terpujilah Tuhan, oleh karena kasih-Nya kita masih boleh diberi kehidupan hingga saat ini. Saudara-saudara, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Di saat ini kami manusia yang lemah dan tak berdaya ini ingin mendengarkan sebahagian dari firman-Mu yang kudus. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang kudus memenuhi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita di hari ini, di hari Jumat 21 Februari 2025, tertulis di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 3-4. Injil Lukas pasal 21 ayat 3-4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, pada suatu saat ketika Yesus berada di bait Allah, Yesus duduk menghadap peti persembahan, atau kita biasa menyebutnya tempat persembahan. Dan Yesus memperhatikan orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 dikatakan, banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Lalu ia juga melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan. Saudara-saudara, peser itu mata uang orang Yahudi. Peser adalah mata uang terkecil atau mata uang yang memiliki nilai jual yang rendah. Tetapi dalam bacaan firman Tuhan di hari ini dikatakan, Yesus memuji perbuatan janda miskin yang memberikan persembahan 2 peser tersebut. Tentu ada alasan mengapa Yesus memuji perbuatan janda miskin itu. Iya, alasan Yesus adalah janda miskin itu memberi dari kekurangan. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ia memberi seluruh harta yang ia miliki. Saudara-saudara, apa yang mau Yesus katakan melalui peristiwa ini? Yesus mau menegur para ahli-ahli Taurat pada saat itu, di mana mereka menganggap hidup mereka dan perbuatan mereka sudah benar dan suci di hadapan Tuhan. Tetapi sesungguhnya hidup mereka dipenuhi dengan berbagai kecemaran dan dosa kesombongan. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh janda miskin tersebut. Hidup janda miskin itu adalah hidup yang dijalani dengan ketulusan. Dan persembahan yang dia beri juga didasarkan oleh ketulusan untuk memberi bagi Tuhan.
Apa yang ada pada janda miskin itu semuanya dia persembahkan hanya untuk Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus dimanapun kita berada, Tuhan melihat ketulusan hati kita. Apakah kita tulus atau tidak ketika memberi bagi Tuhan? Tuhan tidak melarang kita untuk memberi persembahan dalam jumlah yang besar, asalkan didasarkan oleh ketulusan hati. Dan Tuhan juga tidak pernah mengajarkan kita supaya memberi persembahan dalam jumlah yang kecil. Karena persembahan di dalam jumlah yang kecil, kalau toh juga tidak didasari oleh ketulusan hati, maka itu juga tidaklah benar. Karena bagi Tuhan, ketulusan hati kita untuk memberi bagi Tuhan adalah yang terutama. Persembahan dalam jumlah yang kecil yang kita beri untuk Tuhan, kalau karena kita merasa rugi jika memberi persembahan dalam jumlah yang besar, maka persembahan kita itu tidaklah berarti bagi Tuhan. Saudara-saudara, mari berilah yang terbaik, apa yang ada pada kita, dan berilah dengan ketulusan hati untuk Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat kebaikan dan penyertaan-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami mau belajar untuk memberi dengan ketulusan hati. Apa yang ada pada kami mau persembahkan hanya kepada Tuhan. Di saat ini kami kembali menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Berkat-Mu kiranya memenuhi kehidupan kami, dan firman-Mu menjadi penuntun di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.